negeri, termasuk salah satunya membicarakan bagaimana sikap dan reaksi pemerintah Indonesia terhadap apa yang sedang terjadi di Mesir, yang jelas-jelas merupakan pembantaian terhadap kaum sipil, pembantaian terhadap aktivis demokrasi, pembantaian terhadap aktivis-aktivis pejuang Islam yang dilakukan oleh rezim militer yang telah mengambil alih kekuasaan secara paksa. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda sekalian mengingat satu hal penting, bahwa apa yang terjadi di Mesir, yang dimulai dari pengambil alihan paksa kekuasaan, hasil pemilu yang demokratis, dilanjutkan dengan pembubaran paksa bersenjata terhadap para demonstran yang menuntut haknya secara damai, dan sekarang dilanjutkan dengan pembubaran organisasi dakwah dan politik dengan anarkisme kekuasaan baru, dan dilanjutkan dengan penangkapan, pengadilan semena-mena, dan bahkan pembunuhan terhadap ribuan aktivis demokrasi, aktivis kemanusiaan, aktivis dakwah dan politik. Ini tidak akan berhenti dalam waktu yang sebentar. Dan bahkan yang terjadi di Mesir tidak hanya akan berhenti di Mesir, karena apa yang berlangsung sekarang ini, saudara-saudara sekalian, dilatar belakangi, didukung, dan didorong oleh satu skenario besar untuk menghentikan laju kebangkitan politik Islam. Saya ingin katakan sekali lagi, yang terjadi di Mesir tidak akan berhenti sampai di Mesir, karena semua ini dilatar belakangi, dan didukung oleh satu skenario besar untuk menghentikan laju kebangkitan politik Islam yang sedang marak di banyak negara-negara di dunia. Anda tahu kenapa? Ketika banyak negeri-negeri Muslim dengan kesadaran demokrasinya, dengan kesadaran hak-hak politiknya, dan dengan dijiwai oleh semangat kebangkitan Islam, mereka mampu meruntuhkan rezim-rezim militeristik, rezim-rezim otoriter, dan mereka kemudian menggantikan menjadi rezim-rezim demokratis Muslim yang menjanjikan harapan baru bagi kebangkitan umat Islam di dunia. Dan yang harus kita ingat, setiap gerak kebangkitan Islam dimanapun, bukan saja di Mesir, tapi di Tunisia, di Yaman, di Yordan, termasuk di Indonesia, akan tetap berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak pernah suka dengan Islam dan kebangkitan politik Islam. Kalau beberapa hari yang lalu dan sepanjang bulan Ramadan kita menyaksikan musibah besar yang dialami saudara-saudara kita di Mesir, maka hal yang sama juga bisa akan segera terjadi di negara-negara yang lain, termasuk di negeri kita. Oleh karena itulah, ketika kita bereaksi, ketika kaum muslimin bereaksi, bukan saja di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia, itu karena kita diikat oleh kesadaran bahwa ada ancaman yang sedang dialami oleh demokrasi dunia, sedang ada ancaman yang dihadapi oleh kaum muslimin dunia, dan ada ancaman yang sedang dihadapi oleh pejuang-pejuang kemanusiaan di dunia. Kalau ini menjadi kesadaran, maka apakah kita akan membiarkan ada orang-orang yang tidak peduli dengan semua ini? Tidak. Apakah kita akan membiarkan ada ocehan-ocehan yang mengatakan kenapa kita peduli dengan urusan orang lain? Dan apa yang terjadi di Mesir bukan hanya persoalan dunia, karena menyangkut nasib demokrasi, menyangkut nasib kemanusiaan, tapi bahkan kita punya kepentingan secara khusus untuk membantu, untuk menolong dan menyelamatkan bangsa Mesir dan negara Mesir yang kita cintai. Allahu Akbar! Karena sebelum negara ini merdeka, sebelum rakyat Indonesia mengenal Mesir, bangsa Mesir, ulama Mesir, pejuang-pejuang Islam Mesir telah lebih dulu mengenal Indonesia dan ikut berjuang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau mereka mengatakan Ikhwanul Muslimin yang memenangkan pemilu demokratis di Mesir, sekarang
dinyatakan sebagai organisasi teroris yang harus dibubarkan. Tokoh-tokohnya harus ditangkap tanpa diadili. Saya ingin mengingatkan, tokoh pendiri Mesir adalah ulama besar yang pertama kali menggalang dukungan dari rakyat Mesir untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan atas usaha mereka lah, atas usaha tokoh-tokoh orang-orang yang dibantai di Mesir lah, Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara-negara Timur Tengah dan kemudian negara-negara lain di dunia. Apakah sekarang kita menjelma menjadi bangsa yang bebal, yang tidak bisa menghargai jasa orang lain? Tidak. Apakah kita menjadi bangsa yang buta, yang tidak bisa lagi mengenali sejarah? Tentu saja tidak. Kita punya presiden yang matanya masih melihat. Kita punya presiden yang telinganya masih mendengar. Kita punya presiden yang paham tentang sejarah bangsa-bangsa. Oleh karena itu rakyatnya pun pasti mendengar, pasti melihat dan memahami semua itu. Oleh karena itu, ketika dalam hari-hari ini semua bisa melihat rakyat Indonesia di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Medan, bahkan di Maluku yang jauh di sana turun ke jalan untuk meneriakan selamatkan Mesir, maka pemimpin negeri ini lebih berhak dan lebih pantas untuk meneriakan hal yang sama. Saya masih menunggu. DPR RI sudah pernah berkunjung ke Mesir. Pimpinan DPR RI sudah berkunjung ke Mesir, bertemu dengan pemimpin-pemimpin Mesir, dan mereka jelas-jelas mengatakan kami ingin belajar dari Indonesia dan kami butuh dukungan dari Indonesia. Kalau kita bangsa besar, mari para pemimpin Republik ini tunjukkan kebesaran bangsa Indonesia. Mari tunjukkan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar yang demokratis, dan bahkan kita menjadi contoh bagi banyak negara-negara Muslim lain yang sedang menjalani demokrasi. Allahu Akbar! Akhir, saya ingin menyatakan, dan ini apa yang sudah saya katakan sebelumnya. Kalau Indonesia, kalau pemimpin-pemimpin Indonesia sebatas menyatakan keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Mesir, itu artinya kita secara diam-diam mendukung apa yang sedang terjadi di Mesir. Kalau pemimpin-pemimpin Indonesia masih diam, tidak bertindak menyelamatkan demokrasi di Mesir, menyelamatkan kemanusiaan di Mesir, menghentikan senjata-senjata yang ditembakkan secara membabi buta terhadap rakyat sipil, artinya pemimpin negeri ini telah memberikan dukungan diam-diam terhadap apa yang terjadi di Mesir. Saya ingin tanya kalian, apakah akan kita biarkan? Apakah akan kita biarkan? Apakah akan kita biarkan? Kalau tidak, kantor pemimpin kita tidak jauh dari lokasi ini. Kantor pemimpin kita tidak jauh dari lokasi ini. Mari sambungkan suara agar didengar oleh pemimpin kita. Mari sambungkan suara kita agar didengar oleh mereka, agar kita tidak malu menjadi bangsa Muslim terbesar di dunia, agar kita tidak malu bahwa kemerdekaan kita pernah didukung oleh rakyat Mesir, agar kita dicatat sejarah sebagai bangsa yang menyelamatkan demokrasi di dunia. Jangan berharap dari Amerika, karena Amerika telah mengucurkan bantuan kepada rezim militer yang ada di Mesir. Jangan berharap kepada Barat, karena mereka akan berstandar ganda dalam urusan ini. Hanya kita yang bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Mari lanjutkan perjuangan. Mari lanjutkan perjuangan. Lanjutkan perjuangan. Demokrasi Mesir. Lanjutkan kemanusiaan Mesir. Saudara-saudara kita di Mesir. Jazakumullah, Bapak Mahfud Siddiq.